perkenalkan nama aku Kayla Simponi dari kelas 12 IPA. Alhamdulillah, tahun ini tahun 2024, aku keterima lewat jalur SNBP di jurusan Supervisor Jaminan Mutu Pangan atau SJMP di Universitas IPB atau Institut Pertanian Bogor. Oke Kayla, mengapa sih kamu memilih jurusan tersebut? Aku memilih SJMP karena aku memang dari kelas 10 sudah tertarik dengan bidang pangan. Karena menurut aku makanan itu bisa membuat orang bahagia. Jadi aku pengen bekerja di bidang pangan. Oke, bagaimana nih perasaan kamu ketika tahu bahwa kamu dinyatakan lulus di PTN yang kamu inginkan jalur SNBP? Pastinya seneng dan bersyukur banget karena aku merasa usaha aku nggak sia-sia selama ini. Jadi aku juga senang karena aku akhirnya dapat membanggakan sekolah, teman-teman dan juga orang tua. Bagaimana sih kiat atau strategi kamu supaya bisa lolos SNBP ini? Pastinya yang nomor satu udah pasti belajar. Tapi belajarnya bukan sekadar belajar, tapi kita juga harus punya strategi karena untuk jalur SNBP itu udah dimulai dari awal kita masuk SMA ibaratnya. Jadi kita tuh harus menyiasati gimana nih biar kita tuh nilainya naik terus dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Dan yang kedua udah pasti berdoa karena usaha nggak ada artinya kalau kita nggak berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Oke, menurutmu bagaimana sih peran sekolah untuk meraih PTN yang kamu inginkan? Menurut aku benar-benar berperan dan membantu banget bagi siswa-siswi eligible khususnya di SNBP karena setelah diumumkan nih orang-orang yang eligible siapa, sekolah itu benar-benar mencecar banget gitu loh anak-anak eligible ini gimana caranya supaya mereka mendapatkan PTN impian dan jurusan impian mereka, gimana caranya. Dan juga kalau misalnya memang terlalu tinggi keinginannya, itu sekolah membantu banget untuk mencari jalan lain atau plan B untuk kita supaya kita bisa lolos di SNBP gitu. Oke, apa sih kesan-pesan kamu selama sekolah di SMA PGRI Depok? Pesan-pesan aku, jujur aku bersyukur keterima di sini. Walaupun sekolah swasta, tapi aku merasa nggak kekurangan perhatian gitu di sekolah ini karena sekolah ini benar-benar membantu, mendukung, mensupport siswa-siswinya dalam mengembangkan nggak di akademik aja, di non akademik ataupun kerohanian itu benar-benar dibimbing sama sekolah ini, nggak dicuekin gitu loh. Aku bersyukur banget bisa masuk SMA PGRI. Oke, apa sih harapan kamu untuk adik kelas dari SMA PGRI Depok ini? Untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11 terutama semangat belajarnya karena terutama kelas 10 ya, karena jangan menyepelekan gua masih kelas 10 nanti aja deh belajarnya kelas 11, nanti aja deh belajar kelas 12. Karena kalau kalian mau SNBP, kalian itu harus berjuang benar-benar dari tanggal pertama dari kelas 10 sampai kelas 12 dari awal sampai akhir. Jadi kalian harus semangat kalau kalian mau keterima di SNBP. Oke, terakhir ya Kai, apa sih pesan Kayla untuk teman-teman yang belum lulus SNBP? Untuk teman-teman angkatanku yang belum lulus SNBP, aku yakin kalian pasti punya takdir yang lebih baik, jalan yang udah disiapin sama Allah yang pastinya nanti kalian tuai dengan bahagia, dengan senang. Syaratnya cuma kalian perlu sabar, kalian perlu tekun, itu aja. Kalian jangan sedih, boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut, itu aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mariano Putra Pratomo dari kelas 12 IPS 2 dan saya lolos SNBP tahun 2024 di jurusan Sastra Rusia di Universitas Indonesia. Karena saat kecil dulu saya belajar berbahasa Rusia dan karena saya punya basic tersebut, saya ingin melanjutkan sekaligus menambah wawasan saya di perkuliahan nanti. Alhamdulillah, saya sangat amat senang karena diterima di PTN yang saya inginkan dari dulu. Dan juga saya sangat amat bersyukur atas doa-doa dari orang tua, dari guru, dan juga teman-teman. Karena jurusan yang saya pilih itu relatif sepi peminat, jadi saya punya kesempatan yang lebih besar untuk lolos. Peran sekolah dalam meraih PTN yang saya inginkan itu sangat amat besar. Dari guru-guru yang selalu menerima konsultasi saya akan jurusan yang saya pilih, dan juga teman-teman yang selalu mensupport dan mendoakan saya.
Harapan saya untuk adik-adik kelas dari SMA PGRI Depok, saya harap kalian dapat nembus PTN-PTN yang belum ditembus oleh kakak-kakak kalian yang sebelumnya. Kesan-pesan saya bersekolah di SMA PGRI Depok, saya sangat senang karena saya memiliki teman-teman yang sangat suportif dan juga baik, dan juga guru-guru yang selalu mendukung saya dan juga mensupport saya. Dan pesan untuk SMA PGRI Depok, terus dan menerus membimbing murid-muridnya di kesuksesan mereka di masa depan nanti. Untuk teman-teman saya yang belum lolos SNBP, jangan pernah berkecil hati karena kalian tidak lolos, karena sungguhnya SNBP itu kita tidak ada yang tahu prosesnya bagaimana kita dipilih dan juga bagaimana kita diloloskan. Sehingga saya sangat amat berharap di ujian SNBT atau di Mandiri nanti kalian lolos dan dapat ikut belajar di PTN yang kalian inginkan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Bintang Novin from 12 Social 2 SMA PGRI Depok. I am passed at SNBP 2024 at University of Singapura Bangsa Karawang in Education of English. Bintang, kenapa sih pilih jurusan pendidikan bahasa Inggris? Alasan saya mengapa memilih jurusan tersebut karena saya sangat mempunyai mimpi untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Terutama saya sangat berminat dalam bidang bahasa. Terus gimana sih perasaan Bintang diterima di PTN? Tentunya saya sangat senang ya, karena untuk lolos di jalur SNBP itu nggak mudah dan itu butuh perjuangan dari kelas 10. Dan untuk mempertahankan itu semua tuh butuh dari awal banget nih. Terus Bintang kiat sama strateginya supaya lolos SNBP apa? Strategi saya itu yang penting saya itu nggak berani nekat ya, karena saya juga mengukur kemampuan diri saya, dan saya berusaha ngambil universitas top karena saya juga sadar akan kemampuan saya yang di bawah dari teman-teman saya. Terus Bintang, apa kesan-pesan kamu selama sekolah di PGRI? Untuk kesannya awal sekolah di sini sebenarnya saya agak begitu down ya, karena tapi saya senang karena sekolah di sini ternyata nggak seburuk apa yang saya bayangkan. Dan guru-guru di sini juga semuanya mendukung dari awal kelas 10 sampai saya lulus pun tetap didukung oleh guru-guru. Dan kesannya itu untuk sekolah ini saya harap untuk adik-adik kelasnya makin banyak yang lolos ke SNBP juga. Ngomong-ngomong soal kesan-pesan sekolah, Bintang, bagaimana sih peran sekolah supaya membantu kamu meraih PTN yang kamu dapat sekarang? Tentunya sekolah SMA PGRI ini sangat membantu ya, apalagi dalam urusan memilih jurusan, dan karena itu semuanya juga didukung dan diarahkan semuanya oleh guru-guru, terutama dalam peran guru BK di SMA PGRI Depok ini. Terus Bintang, harapan buat adik-adik kelas 10 dan 11 apa? Harapan saya semoga adik-adik kelas 10 dan 11 makin semangat dalam belajarnya dan mempertahankan prestasinya supaya bisa mendapatkan hasil apa yang diinginkan. Terakhir, pesan buat teman-teman yang belum lulus SNBP. Pesan-pesan saya, karena teman saya juga banyak yang belum lolos dan belum berhasil, jangan sedih, tapi sedih boleh, karena itu wajar ya. Tapi sedihnya nggak boleh lama-lama dan harus bangkit lagi, karena awal bukanlah akhir dari segalanya. Halo semua, kenalin nama aku Najwa Putri, biasa dipanggil Najwa. Alhamdulillah terima di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan akuntansi, lewat jalur SNBP. Kenapa milih jurusan akuntansi? Karena kalau dilihat dari rata-rata nilai rapot, paling tinggi itu nilai ekonomi, dan emang suka banget sama hitung-hitungan ekonomi DK 11. Gimana perasaan keterima di PTN? Seneng banget pastinya dan bersyukur banget bisa keterima di PTN. Strateginya jujur nggak ada strategi kayaknya. Yang penting kalian sering-sering aja konsul ke guru BK, terus banyak-banyak berdoa. Peran sekolah buat meraih PTN itu sangat-sangat penting karena kita benar-benar dibantu banget biar kita bisa keterima di PTN yang kita mau. Harapannya untuk ada di kelas, semoga makin banyak yang nyusul ke UPN. Terus semoga tahun berikutnya makin banyak yang keterima.
Kesan pesan sekolah di PGRI, senang banget bisa sekolah di PGRI, bisa ketemu sama teman-teman yang seru-seru dan guru-guru yang sangat-sangat membantu muridnya. Mungkin kalian belum berkesempatan di SNBP, tapi insya Allah masih banyak jalur-jalur lainnya yang bisa kalian ikutin. Semoga kalian juga bisa terima di PTN yang kalian mau. Semangat semua! Halo semuanya, kenalin nama aku Ahmad Fadir dari kelas 12 IPS 2. Aku lolos SNBP tahun 2024 di Universitas Pajajaran atau UNPAD, Prodi Hubungan Masyarakat. Kenapa sih pilih jurusan hubungan masyarakat? Aku kenapa pilih Humas karena awalnya itu aku pengen banget di jurusan ilmu komunikasi. Cuman karena ilmu komunikasi itu persaingannya tinggi, jadi aku ngambil adanya Ilkom, jadi Humas. Sesuai dengan minat bakat aku. Gimana perasaan Fadil diterima di PTN yang kamu inginkan? Perasaannya senang banget ya. Siapa sih yang nggak senang SNBP ya kan lolos. Bagaimana kiat atau strategi Fadil supaya lolos SNBP? Strategi aku lolos SNBP itu kita harus ngeliat passing grade dari sekolah, terus indeks keketatannya, terus alumni kita, sama harus sadar diri sih dengan nilai sendiri. Terus menurut Adil, bagaimana peran sekolah untuk meraih PTN yang kamu inginkan? Sangat berpengaruh banget ya bagi kita, karena sekolah itu ngebantu kita mulai dari awal pendaftaran, bahkan bukan dari awal pendaftaran aja, dari kita kelas 10 itu pihak sekolah udah ngebantu kita untuk menyiapkan persiapan kita untuk PTN. Terus kesan-pesan sekolah di sini gimana? Pesan dan kesan sangat senang sih, karena pihak sekolah ini ngebantu banget aku buat ke PTN yang aku inginkan. Terus Fadil, harapan buat adik-adik kelas 10 dan 11? Tetap semangat buat ngejar PTN yang kalian inginkan dan jangan sampai nilai kalian turun. Terakhir, Dil, pesan buat teman-teman Fadil yang belum lulus SNBP. Yang belum lulus SNBP tetap semangat karena masih ada SNBT sama Mandiri, karena itu bakal berpengaruh juga buat adik-adik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Tifa Agustina dari kelas 12 MIPA di SMA PGRI Depok. Alhamdulillah, tahun ini saya lulus di jalur SNBP tahun 2024 di Universitas Pajajaran Fakultas Farmasi. Oke Putri, kenapa sih Putri memilih jurusan tersebut? Oke, saya memilih jurusan tersebut karena memang saya memiliki cita-cita dari kecil. Dari saya semenjak SMP itu sudah memiliki cita-cita jadi apoteker. Makanya saya ambil dulu farmasinya supaya saya bisa melanjutkan studi saya di apoteker kelak setelah saya lulus S1. Oke Putri, bagaimana sih perasaan Putri ketika tahu nih bahwa Putri dinyatakan lolos jalur SNBP di UNPAD? Perasaan saya adalah senang banget, pasti senang sekali karena ini adalah salah satu impian saya. Saya taruh Universitas Pajajaran itu di pilihan pertama, dan ternyata yang sebetulnya saya itu di Universitas Pajajaran itu keketatannya sangat ketat. Sejujurnya di semua dua universitas yang saya taruh itu Pajajaran termasuk yang sangat ketat dan termasuk prodi yang sangat ketat di Pajajaran. Dan ternyata dengan takdir Allah yang sudah ditetapkan, ternyata Putri alhamdulillah keterima di Universitas Pajajaran jurusan farmasi. Oke, bagaimana sih kiat atau strategi yang Putri lakukan supaya nih bisa lolos SNBP? Baik, strategi yang Putri lakukan pertama, belajar pertahankan nilai dari kelas 10 sampai kelas 12 di semester awal sampai jadi 1 sampai 5. Lalu yang kedua, perhatikan keketatannya, tingkat keketatan dan daya tampung setiap universitasnya. Dan juga yang ketiga, lihat kampusnya atau universitasnya itu apakah top 10, top 10. Kalau semisal nanti dia top 10, kalau bisa diusahakan jangan ditaruh di pilihan kedua, karena itu sangat mempengaruhi yang namanya kriteria di saat verifikasi nanti. Oke, menurut Putri bagaimana sih peran sekolah untuk membimbing Putri meraih PTN yang Putri inginkan?
Baik, alhamdulillahnya SMA PGRI Depok selalu mendukung dan juga memberikan arahan serta motivasi untuk siswa-siswinya yang mendapatkan eligible justrunya di bagian SNBP. Jadi kita diperhatikan kalau semisalkan keketatannya sangat ketat, kita nanti diberikan arahan, oh lebih baik kita dikasih di jurusan yang ini. Jadi supaya kita semua bisa lulus di jalur SNBP. Oke. Apa sih kesan-pesan di sekolah PGRI ini untuk menurut Putri? Baik, pesan dan kesan yang dari Putri setelah saya sekolah di SMA PGRI Depok, kesannya dahulu, saya senang banget karena SMA PGRI Depok selalu mengutamakan keterampilan dan juga banyak sekali pembelajaran dapat dilakukan oleh siswanya. Jadi selalu membuat siswanya itu mengeksplor hal-hal baru sehingga kita nggak cuma monoton di akademik aja tapi non akademiknya juga. Lalu untuk pesannya semoga SMA PGRI Depok selalu semakin maju ke depannya dan juga semakin banyak lagi bisa mengirimkan siswa-siswinya untuk menjadi SNBP tahun depan. Oke, apa harapan Putri untuk adik kelas di SMA PGRI Depok ini? Harapan Putri untuk adik-adik yang masih kelas 10 dan 11 semangat belajarnya. Jangan lupa untuk berdoa juga, minta restu dari guru, dari teman-teman, dari orang tua tentunya. Karena doa itu juga sangat mempengaruhi sekali selain dari nilai aja ataupun prestasi yang lainnya. Terutama pokoknya berdoa dulu, berusaha, ikhtiar. Nanti kalau semisalnya muslim bisa sholat hajat, sholat ikhtiar dulu gitu supaya dapat petunjuk. Oke, terakhir ya Putri ya. Apa sih pesan untuk teman-teman Putri nih yang belum beruntung lolos di jalur SNBP? Untuk teman-teman semua, teman-temanku yang masih belum lolos di jalur SNBP, ayo semangat, kita tunggu pintu gerbang universitas masih banyak kebuka, jalurnya masih banyak, masih ada SNBT, masih ada mandiri. Ayo kita kejar, gimana caranya, masih ada tes, masih banyak. Jangan sedih dulu, sedih boleh, tapi setelah itu kita bangkit lagi. Jangan menyerah langsung, saya nggak mau kuliah, pasti bisa. Gimana pun caranya, Allah udah menyiapkan takdir. Halo semuanya, kenalin nama aku Nanda. Aku dari kelas 12 IPS 1. Aku keterima di SNBP 2024 di Universitas Padjadjaran jurusan jurnalistik. Kenapa sih kamu milih jurusan tersebut? Alasan kenapa aku milih jurusan ini karena aku memang tertarik dengan jurnalistik dan tertarik bertemu dengan orang-orang penting yang ada di Indonesia. Terus Nanda, gimana sih perasaan kamu diterima di PTN yang kamu inginkan? Udah pasti awalnya seneng banget, terus bersyukur ternyata apa yang aku doain, apa yang aku minta tuh nggak sia-sia. Terus kan kamu udah lolos nih di Unpad. Apa aja sih kiat atau strategi kamu supaya lolos SNBP? Yang pertama kita lihat dari nilai kita dulu, terus lihat dari universitas yang kita mau dulu. Jangan sampai kita pilihan kedua kita malah bikin kita jadi ketolak di pilihan pertama, karena banyak banget kampus yang nggak mau dijadiin nomor 2. Terus Nanda, menurutmu peran sekolah untuk PTN yang kamu inginkan bagaimana? Peran sekolah sangat baik karena sekolah tuh benar-benar ngebimbing kita, benar-benar ngedukung kita apa yang kita pilih, mulai dari awal kita pembuatan akun sampai kita terima, itu sekolah benar-benar mendukung banget. Selanjutnya, bagaimana kesan-pesan kamu selama sekolah di SMA PGRI Depok? Kesan-pesannya yaitu senang banget sekolah di sini. Yang awalnya tuh aku nggak mau sekolah di sini karena kurang tertarik aja, tapi ternyata pas begitu masuk beda dari apa yang aku pikirin. Terus untuk pesannya semoga sekolah bisa lebih baik lagi, terus buat yang lain tetap semangat juga. Terus Nanda, harapan kamu buat adik-adik di SMA PGRI Depok apa? Udah pasti semangat terus belajarnya, jangan mudah ngeluh. Ngeluh juga nggak apa-apa, asalkan harus bisa bertanggung jawab dengan semua tugas-tugas yang emang harusnya kalian jalani. Terus terakhir, pesan buat teman-teman yang belum beruntung di SNBP apa? Pesannya jangan sedih dulu karena masih banyak banget jalan untuk lulus PTN seperti UTBK. Yang penting tetap belajar, semangat, dan berdoa.
Halo semuanya, nama aku Rahmika Sakarami dari kelas 12 IPS 2. Di sini aku keterima di Universitas Pajajaran jurusan Ilmu Hukum. Kenapa sih Kansa pilih jurusan hukum? Karena aku dari kecil mau jadi notaris. Terus gimana perasaannya diterima SNBP? Aku senang banget diterima SNBP karena itu adalah rezeki dari Allah dan semua perjuangan aku dari kelas 10 terbayarkan. Terus Kansa gimana sih kiat atau strategi kamu supaya lolos SNBP? Yang pertama itu pilih jurusan. Kita lihat dari indeks keketatannya dulu. Terus daya tampungnya juga kita harus lihat, sama daya tampung kampusnya juga harus kita lihat. Terus pilihan 1 sama pilihan 2 jangan sampai salah strategi. Terus menurut Kansa bagaimana peran sekolah untuk memilih PTN yang kamu inginkan? Peran sekolah untuk mengejar PTN yang diinginkan itu sangat baik karena sekolah kita ini bekerja sama dengan beberapa bimbel yang dimana bimbel-bimbel ini membantu kita buat latihan soal UTBK. Terus Kansa kesan pesan selama sekolah di SMA PGRI Depok gimana? Kesan dan pesannya mungkin ada beberapa hal yang baik dan ada beberapa hal yang mungkin agak sedih sih, karena kayak yang baiknya kita ketemu sama teman-teman yang baik banget, suportif dan lain-lain. Terus sedihnya mungkin karena di sekolah ini tuh bener-bener kompetitif banget, jadi sekolah kita walaupun swasta tapi sekolah kita tuh nggak mau ketinggalan dari sekolah-sekolah lain. Jadi sekolah kita tuh bener-bener pengen muridnya berkualitas dan hebat-hebat semua. Harapan Kansa buat adik-adik kelas 10 dan 11 gimana? Harapan aku untuk adik-adik semuanya, semoga kalian rajin belajarnya karena untuk masuk SNBP itu dibutuhkan nilai dari kelas 10. Jadi jangan baru semangat belajarnya tuh jangan pas di kelas 12 saja, tapi dari kelas 10 udah harus menyiapkan semuanya. Terakhir, pesan buat teman-teman kamu yang belum lulus SNBP. Tetap semangat, semua apapun hasilnya pasti itu yang jalan yang terbaik dari Allah, karena Allah yakin kalian bisa UTBK, ya udah jalanin aja ya guys, semangat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restika Natasha Ivarian, saya dari kelas IPA dan saya di sekolah di SMA PGRI. Saya masuk SNBP 2024 dengan jurusan Teknologi Industri Pertanian UNPAD di Universitas Pajajaran. Oke Restika, kenapa sih kamu memilih jurusan tersebut? Karena menurut saya kan sekarang teknologi ya, saya sebenarnya nggak tahu kalau misalkan maunya tuh teknik di pertanian. Nah cuma kata guru-guru bilangnya teknologi aja karena bakal bisa buat tahun depan terus-menerus. Oke, bagaimana nih perasaan Restika ketika tahu dan dinyatakan lolos jalur SNBP 2024? Tentunya senang, haru, dan bangga juga pada diri sendiri karena kayak nggak mungkin sebenarnya ya, itu kan pasti hoki-hokian juga, tapi alhamdulillah aku keterima. Oke, bagaimana nih kiat atau strategi yang Restika keluarkan supaya bisa lolos di SNBP? Belajarnya ditekunin, sama ibadahnya juga harus digacorin terus karena kan belajar dari kelas 10 itu harus naik terus, walaupun peringkatnya itu naik turun tapi nilainya tetap naik, itu bagus banget sih. Oke, gimana sih nih menurut Restika peran sekolah untuk membantu Restika untuk mendapatkan PTN yang Restika inginkan? Perannya membantu banget dari awal memilih jurusan, dari awal membantu saya untuk menentukan mana dulu, dan itu juga bagus banget. Terus juga nilai-nilai saya juga membantu. Jadi Oke, kira-kira apa nih kesan dan pesan Restika selama bersekolah di SMA PGRI Depok? kesannya bagus karena kesannya itu sekolah SMA PGRI ini membuat saya menjadi yakin dan bangga kepada diri sendiri, walaupun nggak pernah diapresiasiin sama orang tua juga kan, masuk sini di swasta, ada juga negeri, dan akhirnya aku bisa masuk PTN, itu udah apresiasi bagus banget. Oke, kira-kira ada nggak sih harapan Restika untuk adik kelas di SMA PGRI Depok ini? Harapannya terus berjuang, apalagi anak kelas 10 itu berjuang karena kan kelas 10 itu awal dari kita nilai yang bagus dari kelas 10. Nah kalau kelas 11 itu nggak apa-apa nilai jelek, tapi minimal kalian naik
naikin terus nilainya buat kelas 12 nanti. Oke, ini yang terakhir ya. Apa pesan Restika untuk teman-teman Restika yang belum mendapatkan rezekinya di jalur SNBP? Semangat terus buat di SNBP-nya, karena walaupun sedih tapi jangan terus-terusan sedih, terus semangat, bangkit terus, jangan pantang menyerah pokoknya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deril Rangga Pandika, bisa dipanggil Deril. Saya berasal dari kelas 12 IPP 1. Dan di sini saya lolos jalur SNBP tahun 2024, di mana saya diterima di Polimedia Kreatif Jakarta. Oke Daryl, kenapa sih kamu memilih jurusan tersebut? Di sini saya mengambil jurusan periklanan D3. Di sini sebelumnya saya mengambil pilihan pertama saya adalah Universitas Indonesia, yakni produksi media. Tapi di sini saya masih belum berhasil. Tapi saya bersyukur karena saya masih bisa lolos di pilihan kedua, yakni periklanan. Di mana periklanan ini adalah sesuatu yang saya suka karena di sini saya suka membuat advertising dan juga saya mempunyai bisnis yakni berjualan donat, dan saya harap nanti saya punya bisnis yang cukup melebarkan perusahaan saya dan juga bisa sampai ke luar negeri dan saya inginkan. Oke, bagaimana nih perasaan kamu ketika tahu diterima PTN yang kamu inginkan? Di sini saya cukup senang karena memang sebenarnya saya dibuka di sekolah, dan kebetulan itu saya bersama teman-teman saya dan juga adik kelas saya yang kelas 10 ketika dibuka di ruang guru bersama guru-guru saya, dan wow, dan hasilnya adalah biru dan ada kata selamat. Dan di sini saya cukup senang di mana semua usaha dan juga doa saya tidak terbuang secara sia-sia, dan dapat saya pribadi membuat semua keluarga dan juga teman saya cukup senang dan juga cukup bersyukur karena memang membuat sekolah dan juga keluarga menjadi nama baik. Oke, bagaimana sih kiat atau strategi kamu supaya bisa lolos di jalur SNBP di tahun ini? Yang pertama di sini saya belajar dengan giat dari awal kelas 10. Meskipun saya awal kelas 10-nya adalah kelas IPA, tapi saya pindah. Dan siapa sangka kalau bahwasanya orang yang awalnya linjur bisa masuk di SNBP tahun 2024 tinggal mendapatkan biru. Dan yang kedua, di mana saya harus mengadaptasi dan juga menguasai semua materi-materi yang telah diberikan oleh guru-guru di SMA PGRI Depok dan tidak pelit akan ilmu. Dan di sini saya juga mengikuti beberapa perlombaan dari tingkat nasional hingga internasional, dan saya juga cukup berterima kasih juga pada guru dan juga sekolah yang telah memfasilitasi dan juga mensupport saya dari awal hingga akhir hingga saya mendapatkan terima kasih ini. Oke, menurutmu bagaimana sih peran sekolah untuk meraih PTN yang kamu inginkan? Di sini sekolah telah memberikan fasilitas yang sangat baik dan juga sangat baik juga dalam memberikan pengajaran yang sangat menyenangkan. Dan juga di sini banyak sekali murid-murid yang cukup senang dengan sekolah karena memang sekolah telah mencapai target di mana berhasil untuk melebihi target 30% lolos SNBP. Di sini saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyupport saya dari awal hingga akhir juga, dan juga semua guru-guru. Oke, apa sih kesan-pesan kamu selama sekolah di SMA PGRI Depok? Kesan-pesan di sini adalah mungkin saya pertama kali masuk, saya adalah orang yang cukup pendiam karena memang saya belum bisa berkenalan dengan satu sama lain. Tapi semakin lama saya cukup berkenalan hingga satu angkatan, hingga satu sekolah, dan juga banyak kenalan. Dan juga sama-sama bisa membangun relasi yang cukup baik, dan juga bisa berteman dengan orang-orang yang cukup berprestasi, di mana sama-sama berjuang hingga sampai mendapatkan hasil yang sama. Ini dulu. Oke, apa harapan kamu untuk adik kelas selanjutnya di SMA PGRI Depok? Untuk adik kelas saya mohon banget untuk tetap semangat dan juga kurang-kurangin ngeluh ya, karena memang di sini banyak sekali yang cukup ngeluh. Tetapi di sini kita buktikan dan juga kita bayar lunas bahwasanya dengan total 14 siswa yang lolos SNBP tahun ini, di mana tanpa ada ngeluh, tanpa ada sedikit permasalahan, dan juga semuanya telah berhasil. Dan juga untuk yang ingin masuk perguruan tinggi tapi belum rezeki, saya mohon juga untuk bagi adik kelas jangan pernah patah semangat, dan juga
perbaikin juga nilai dari awal kelas 10, karena kelas 10 adalah fondasi awal kalian untuk melangkah lebih maju dalam PTN yang kalian inginkan. Oke, terakhir ada Ril ya. Apa sih pesan kamu untuk teman-teman angkatan kamu yang belum beruntung di jalur SNBP? Untuk yang pertama, bagi teman-teman saya mungkin jangan patah semangat ya, karena merah itu adalah warna semangat untuk UTBK, semangat untuk tryout, dan juga semangat juga untuk menempuh dari gelombang 1 dan gelombang 2 untuk UTBK. Di sini saya hanya bisa berharap dan juga berdoa dari teman-teman yang sudah lolos dan juga teman-teman yang mungkin belum atau tidak mengikuti eligible. Semangat juga, bahwasanya kalian belajar di tempat ini tidak sia-sia. Saya harap juga dengan keberhasilan 14 siswa bisa bertambah hingga semakin banyak, hingga mendapatkan status sekolah dan juga hingga masuk ke top 1000 sekolah di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Takia Marsha dari kelas 12 IPS 1. Ini alhamdulillah saya lolos SNBP di Politeknik Media Kreatif Negeri Jakarta. Kenapa sih pilih jurusan itu, Cak? Aku ambilnya penyiaran. Nah, kenapa aku ambil penyiaran? Karena di penyiaran itu prospek kerjanya kan lumayan besar. Bisa jadi presenter, bisa jadi MC, bisa jadi penyiaran di radio, atau bahkan kalau di Polimedia ini kita bisa jadi content creator. Terus, Cak, gimana perasaan kamu diterima di PTN sekarang? Seneng banget, orang tua pun juga bangga pastinya, dan keluarga-keluarga pun bisa kasih kita reward juga. Terus, kiat atau strategi supaya lolos gimana, Cak? Yang pastinya nilai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu jangan sampai ada yang turun. Minimal rata-ratanya tuh rata semua. Misalkan dari awal memang rata-rata 8, kalau bisa tuh dari sampai kelas 12 tuh 8 semua, atau mungkin dinaikin. Terus, kesan-pesan selama sekolah di sini apa, Cak? Seneng banget dan bersyukur banget bisa sekolah di SMA PGRI Depok yang punya peraturan disiplin, ketat, semuanya terjalan, program kerjanya semua terjalan di SMA PGRI Depok. Terus harapan buat adik-adik kelas apa? Semangat, harus semangat memperjuangkan PTN, karena kuliah itu menurut saya itu sangat penting. Terakhir, pesan buat teman-teman yang belum lolos SNBP? Buat teman-teman yang belum lolos SNBP harus semangat, perjuangin buat SNBT-nya, atau mungkin mau gap year dulu, tapi juga harus tetap semangat. Terus jangan sedih terus, karena kan kalau berlarut-larut sedih kan juga nggak enak ya. Kalau belum lolos di awal, belum tentu nggak lolos di akhir nanti. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Elisa Margareta dari kelas 12 IPA. Aku keterima SNBP di Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ, jurusan Broadband Multimedia. Kenapa sih pilih jurusan tersebut? Karena itu impian aku. Emang awalnya tuh aku pengen teknik elektro, tapi teknik elektro kan ternyata ada fisikanya, dan aku lemah di situ. Akhirnya aku milih Broadband Multimedia karena dasarnya itu MTK. Terus, gimana perasaan kamu diterima di PTN yang kamu inginkan? Udah pasti senang banget dan bersyukur banget, karena itu benar-benar buat multimedia itu pilihan pertama aku. Jadi aku benar-benar senang banget dan bersyukur sih. Terus, gimana sih kiat atau strategi kamu supaya bisa lolos? Yang pertama mungkin ada perbaikan nilai, sama kayak tahu diri sih nilai sendiri tuh berapa. Jadi nggak masuk univ yang kayak standarnya nilai aku lah gitu strateginya. Terus, menurut Elisa, bagaimana peran sekolah untuk meraih PTN yang kamu inginkan? Peran sekolah tuh benar-benar penting banget sih, karena sekolah tuh selalu ngejor kita, kayak selalu ngerti nih mau masuk mana, terus kayak selalu ada konseling gitu biar kita tuh bisa masuk PTN yang kita impikan. Jadi kayak sekolah tuh peduli banget sama kita. Kesan-pesan selama sekolah di sini apa, Sa? Kesan-pesannya lebih banyak senangnya sih, karena sekolah tuh benar-benar kayak peduli banget sama kita, kayak selalu ngasih waktu buat konseling, terus kayak ngasih waktu buat perbaikan nilai kita yang jelek. Jadi kayak sekolah tuh peduli buat sama kita, apalagi kayak ada persiapan TUBK-nya juga gitu loh. Harapan Elisa buat adik-adik kelas 10 dan 11? Harapannya semoga tahun-tahun berikutnya semakin banyak lagi yang keterima PTN SNBP. Terus buat adik-adik kelas juga semangat juga sih belajarnya, jadi kelas 10, 11, dan 12 biar nilainya tuh naik terus gitu loh. Terakhir, pesan buat teman-teman Elisa yang belum lulus SNBP? Pesan yang belum keterima SNBP itu jangan sedih ya, dan tetap semangat, karena
nggak ada cuma satu jalur aja gitu, banyak jalurnya, itu tetap semangat dan terus berdoa juga sih yang pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantra Kalexissono. Saya dari kelas 12 MIPA. Saya diterima di Politeknik Negeri Jakarta, yaitu jurusan telekomunikasi. Oke Tantra, kenapa sih Tantra memilih jurusan tersebut? Sebenarnya awal saya nggak tahu di jurusan ini sebenarnya jurusan apa sih gitu kan. Tapi setelah saya searching dan dapat saran juga dari yang lain, itu saya jadi lumayan tertarik untuk masuk sini, dan ya kelihatan peluangnya juga lumayan kecil juga sih. Oke, bagaimana sih perasaan Tantra ketika dinyatakan lolos PTN jalur SNBP? Pastinya sih senang ya, karena apalagi ini saya itu satu-satunya anggota keluarga yang bisa masuk PTN, ya bisa membanggakan keluarga lah. Oke, bagaimana kiat atau strategi yang Tantra keluarkan agar bisa lolos di jalur SNBP? Yang pastinya belajar dari semester 1 sampai semester 5 yang serius, dan ningkatin nilainya terus, dan yang pastinya sih nyari searching juga jurusan mana yang kira-kira peluangnya itu tinggi dan yang mana yang cocok sama kemampuan kalian juga. Oke. Menurut Tantra, bagaimana sih peran sekolah untuk meraih PTN yang Tantra inginkan? Sangat amat membantu, karena mungkin kalau tanpa ada bantuan sekolah mungkin saya tidak bisa diterima di PTN ya, karena banyak saran-saran, apalagi setelah diumumin eligible pertama kali itu langsung dibantu banget, benar-benar dikejar abis supaya gimana caranya bisa lolos di PTN pertama di sendiri. Oke, apa sih kesan pesan Tantra selama sekolah di SMA PGRI Depok? Yang pertama, sekolah ini tuh selalu peduli banget sama murid-muridnya, yang dimana kayak diajarkan untuk disiplin juga, kayak misalnya ulangan harus selesai itu tugas-tugas semuanya, dan supaya ya ngajarin anak muridnya untuk disiplin juga. Dan selain akademik juga banyak non akademik, kayak seperti hari Sabtu ada pengembangan diri dan lain-lain. Oke, apa harapan Tantra untuk adik kelas Tantra nanti nih? Yang pastinya harus lebih banyak lagi dari kita yang lolos SNBP, yang belajar juga yang lebih giat lagi, terutama buat kelas 10 yang baru mulai banget nih. Jadi masih ada waktu untuk belajar lah, untuk naikin nilainya lagi, dan semangat terus. Oke, yang terakhir ya Tantra ya, apa pesan Tantra untuk teman Tantra yang belum dinyatakan lolos jalur SNBP? Yang pastinya jangan putus semangat ya, yang selalu semangat terus, dan masih ada SMBT dan ujian mandiri, dan itu kalian pasti bisa di situ, dan kasih paham lah nanti di SMBT-nya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Julieta Putri Dewanti dari kelas 12 IPS 2. Alhamdulillah saya lolos di jalur SNBP di Politeknik Negeri Jakarta untuk jurusan Administrasi Niaga dan Prodi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Oke, Syifa, kenapa sih kamu memilih jurusan tersebut? Saya memilih jurusan tersebut karena memang saya memiliki minat untuk belajar bahasa Inggris. Walaupun saya memang belum pasti dan lancar, tapi saya memiliki keinginan untuk belajar bahasa Inggris lebih baik lagi. Oke, bagaimana nih perasaan kamu ketika dinyatakan lolos jalur SNBP 2024? Yang pasti saya sangat bersyukur dan senang karena jalur ini kan termasuk jalur yang rezeki-rezekian gitu ya. Jadi saya sangat amat senang dan bersyukur pada Allah SWT. Oke, bagaimana kiat atau strategi yang Syifa keluarkan supaya lolos di jalur SNBP? Kalau untuk strategi yang pasti kalian udah mulai di kelas 10 ya. Karena ini kan jalur SNBP ini merupakan jalur rapot, dimana dari semester 1 sampai nilai semester 5 itu dipakai untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Jadi saya sebisa mungkin nilai saya selalu naik di setiap semester. Oke, bagaimana peran sekolah untuk membantu Syifa mendapatkan PTN yang Syifa inginkan? Alhamdulillah peran sekolah sangat amat membantu, apalagi saat dinyatakan lolos eligible ya. Untuk konsultasi itu sangat-sangat terbuka supaya kita tidak kebingungan untuk memilih jurusan yang kita mau. Ya, apa sih kesan dan pesan Syifa selama sekolah di SMA PGRI Depok? Kalau pesannya saya sangat amat senang, walaupun memang PGRI ini bukan menjadi pilihan saya untuk masuk di SMA ini, tapi ternyata PGRI cukup bagus ya untuk membantu murid-murid, dan pesannya semoga SMA PGRI Depok bisa lebih baik lagi membimbing murid-murid. Oke, apa harapan Syifa untuk adik-adik kelas Syifa nanti nih? Harapan untuk adik kelasnya untuk tetap semangat untuk terus berjuang untuk mendapatkan perguruan tinggi. Yang terakhir ya,
Apa sih pesan untuk teman-teman Syifa yang masih belum mendapatkan rezekinya di jalur SNBP ini? Untuk tetap semangat dan jangan menyerah, apalagi untuk meraih PTN ini jalurnya cukup banyak. Ada SNBT, jalur mandiri, bahkan ada jalur-jalur lain yang bisa kalian tempuh untuk mendapat jurusan tersebut.